Sekarang di Risalon saya ngomong saya berdosa, saya minta maaf, saya bertobat, tidak akan ngajarkan ajaran itu lagi ya. Itu keliru. Natal itu memang hari rayanya orang Kristen, bukan hari rayanya orang pagan. Loh mas, buktinya apa? Tadi penjelasanmu belum meyakinkan. Ya memang meyakinkan, tapi ada buktinya. Kita ke pembuktian pertama. Buktinya dari bapak-bapak gereja kita. Jadi gereja kita itu enggak baru-baru ini berdiri, Pak. Gereja Kristen itu berdiri sudah sejak Yesus disalib, wafat jam 3 sore, gereja itu berdiri. Diumumkan ke muka umum kapan? Pentakosta. Setelah Petrus dan murid-murid yang lain terima Roh Kudus, diumumkan gereja Kristus itu ke khalayak umum. Jadi gereja itu bukan baru-baru ini. Jadi pendahulu kita itu ada ribuan orang kayaknya, bahkan jutaan. Pendahulu kita para Kristen. Yang orang pintar banyak. Salah satunya namanya Hippolytus dari Roma. Tahun 204 Masehi ada orang namanya Hippolytus, kebangsaannya Roma. Dia nulis sebuah buku mengomentari kitab Daniel di Perjanjian Lama. Sama dia dibikin buku mengomentari kitab Daniel. Bukunya namanya Commentary on Daniel kalau di bahasa Indonesia. Dalam buku itu, Hippolytus ini nyebut bahwa Yesus itu lahirnya tanggal 25 Desember, hari Rebu. Mungkin kalau ini Hippolytus dari Jawa, mungkin hari Rebu main gitu mungkin ya. Tapi karena Hippolytus dari Roma, cukup tanggal 25 Desember, hari Rebu. Itu ditulis di bukunya yang lengkap. Bagian 23.3. Nanti kalau mau di Google cari dokumennya bisa. Saya sudah ngecek sendiri, memang itu ditulis Yesus Tuhan kita itu lahir tanggal 25 Desember, hari Rabu. Bahkan selanjutnya meninggal tanggal 25 Maret, Jumat, pas Paskah. Ditulis lengkap sama Hippolytus. Sekarang pertanyaannya, sopo Mas Hippolytus? Tidak kenal. Terus masa kita percaya sama Hippolytus? Hippolytus ini punya guru namanya Irenaeus. Irenaeus ini seorang uskup di kota Lyon, di Paris. Jadi gurunya Hippolytus ini bukan orang main-main, seorang uskup di Paris. Lah, Irenaeus ini siapa, Mas? Irenaeus ini muridnya Polikarpus. Polikarpus itu uskup di daerah Kaisarea. Kaisarea sekarang negara Palestina ini. Dia uskup di situ. Ini gurunya Irenaeus. Loh, Polikarpus muridnya siapa? Polikarpus punya guru namanya Yohanes anak Zebedeus. Ada yang kenal? Kenal ya? Kalau tadi Hippolytus mungkin kita masih sopo Hippolytus. Oh, Hippolytus muridnya Irenaeus. Sopo Irenaeus? Irenaeus muridnya Polikarpus. Nah, kalau Polikarpus muridnya siapa? Muridnya Yohanes anak Zebedeus. Yohanes anak Zebedeus muridnya siapa? Muridnya Yesus. Jadi Hippolytus ini bukan orang main-main. Loh Mas, tapi di sekolah tinggi itu Mas, katanya Profesor Dr. X, Natal itu ngambil hari rayanya orang pagan, orang Roma. Saya tanya, Profesor Dr. yang muridnya siapa? Oh, Profesor Dr. itu muridnya Profesor ini. Lah, Profesor ini muridnya siapa? Oh, Profesor Anu ini muridnya Dr. Andes Anu. Dr. Andes Anu muridnya siapa? Jauh, kapan sampai Yesusnya? Hippolytus jaraknya sama Yesus itu tidak jauh. Jadi masih kalau sama Yesus hitung-hitungan murid itu jarak 5. Komunitas keluarga turunan itu masih canggah, belum jauh. Hippolytus tulis Natal tanggal 25 Desember. Tahun berapa nulisnya? Tahun 204. Duluan mana? Duluan Hippolytus. Solidivitus itu tahun 274. Nah, bukti selanjutnya apa?
ada buku namanya Coptic Didaskalia Apostolorum. Itu kalau ngomong gampang, buku itu adalah buku tata cara gereja Alexandria Coptic. Gampang ya. Didaskalia Apostolorum. Ini ditulis tahun 189. Luwih tuwek maneh daripada Hippolytus. Buku ini punyanya gereja Alexandria Mesir. Gereja Alexandria Mesir itu yang mendirikan Rasul Markus. Yang nyuruh siapa Markus mendirikan gereja itu? Petrus yang nyuruh Markus ke Alexandria bikin gereja. Sampai sekarang ada mas? Ada. Punya paus sendiri namanya Paus Koptik. Itu gereja Alexandria. Mereka punya tuntunan buku tata cara ibadah, bagaimana hari rayanya apa saja, orang Kristen kalau gereja pakaian apa, itu semua diatur di Didaskalia Apostolorum tahun 189. Di situ sudah ditulis perayaan hari Natal. Berarti sudah sejak dulu Natal. Sejak dulu banget. Makanya saya ini ketika tahu ini, saya belajar. Saya ini mangkel. Selama ini saya kadung ngajar bahwa orang Kristen itu ngambil hari rayanya orang. Ternyata tidak. Bukti selanjutnya apa? Liber Pontificalis. Ada buku namanya Liber Pontificalis. Buku apa itu mas? Liber Pontificalis ini buku yang mencatat tindakan-tindakan besar Paus Vatikan Roma. Itu semua dicatat dalam Liber Pontificalis. Jadi sampai sekarang buku itu masih ada. Jadi kalau misalnya Paus yang sekarang Katolik siapa Paus Fransiskus, dia membuat gebrakan. Wah, gereja sekarang Katolik ada yang karismatik, misalnya bikin gebrakan dulu. Nah, itu akan ditulis di Liber Pontificalis. Liber Pontificalis ini mencatat mulai Paus ke-8, namanya Telesforus. Di dalam Liber Pontificalis punyanya Paus Telesforus ini dicatat bahwa Paus ini sudah merayakan Natal 24 Desember malam hari, ada misa Natal sejak tahun 126. Bayang berapa tahun lalu, ribuan. Mojopahit kan belum ada. Orang Kristen sudah Natalan ya. Joyoboyo belum, masih jauh. Orang Kristen sudah Natalan. Buktinya ditulis di Liber Pontificalis. Mas, buktinya apa? Gereja Katolik itu Natalan tahun 126. Dalam salah satu misa Natalnya, Paus Telesforus ini nulis lagu khusus buat Natal. Diberi judul dalam bahasa Latin Gloria in Excelsis Deo. Lagunya gimana mas? Refnya gini. Gloria in Excelsis Deo. Kalau bahasa Indonesianya judulnya Dari Pulau dan Benua. Loh, lagu itu bukan lagu baru. Terus lama, tahun 70-an, 70-an. Tahun 126 lagu itu. Kita di Grisalem masih ikut nyanyi, bayangkan. Ini kulit belum ada, belum nulis lagu. Ini tahun 126. Pancet Koda kan mana-mana sopo Pancet Koda. Ini lagunya sudah ada, lagu Gloria ya setiap Natalan nyanyi. Buktinya itu lagu dinyanyikan sejak tahun 126. Kemudian ada sejarawan dari Roma namanya Sextus. Dia juga menulis dalam karya-karya tulisnya ketika mencatat sejarah bahwa orang Kristen itu sudah merayakan Natal 25 Desember. Kita coba lihat garis waktunya lagi. Paus Telesforus kira-kira 120 sampai 126 Masehi. Didaskalia Apostolorum 189. Hippolytus dari Roma. Kemudian Sextus Julius. Itu semua menyatakan Natal itu sudah ada jauh sebelum Sol Invictus tahun 274. Orang Kristen tidak ngambil hari rayanya pagan. Jangan-jangan pagan yang ngambil hari raya Kristen.
Nah ini perlunya katekisi supaya kita itu yakin saya Natalan ini bukan hari raya kafir. Kita orang Kristen ini sudah berulang kali diserang bukan hanya orang pihak sedang, sama orang Kristen sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube yang model debat-debat gak jelas, orang Kristen sendiri loh ngomong, saya tidak mau Natalan, mau itu hari rayanya penyembah berhala. Ikut katekisi di Salon, tak jelas no. Natal itu hari rayanya orang Kristen. Kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus itu sungguhan. Loh, buktinya apa mas? Tuhan Yesus lahir 25 Desember. Hippolytus itu nulis gitu, jangan-jangan ngarang-ngarang tok. Coba kita cari bukti lainnya. Kalau Tuhan Yesus lahir 25 Desember, kita akan masuk ke pembuktian kedua. Pembuktian kedua kita akan menggunakan penghitungan tanggal. Nah ini Bapak Ibu sekalian harap lebih fokus, yang ngantuk di bangun-bangunin dulu. Ngantuk. Ini perlu fokus. Jadi kita akan menghitung tanggalnya itu menggunakan dokumen-dokumen yang di luar dokumen gereja. Kita akan menggunakan dokumen dan naskah yang di luar gereja. Supaya apa? Supaya bahkan tidak pakai Alkitab pun bisa dibuktikan Yesus itu lahir 25 Desember. Oke. Dokumen yang pertama itu saya ambil tentang penghancuran Bait Allah yang kedua. Jadi Bait Allah di Yerusalem punyanya orang Israel itu sudah dihancurkan 2 kali. Yang pertama zamannya Nebukadnezar, pembuangan Babel, Nabi Daniel. Setelah itu orang Israel pulang, dibangun lagi. Terus 500 tahun kemudian dihancurkan lagi setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Catatannya Roma, penghancuran Bait Allah itu dipimpin oleh Jenderal Titus, terjadi tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi. 70 ini bukan 1970, bukan ya. 70 tok, nggak pakai 19. Jadi sudah dahulu. Ini Bait Allah dihancurkan. Yang mencatat ini peristiwa ini bukan hanya orang Roma, tetapi juga orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi kan yang punya bait, mereka mencatat semua itu. Kalau Bapak Ibu tahu agama Yahudi, mereka punya 2 kitab, Torah. Torah itu Taurat. Kita juga punya Taurat. Yang kedua Talmud. Nah Talmud ini kita nggak punya. Talmud itu punyanya orang Yahudi. Isinya mencatat peristiwa-peristiwa besar, mencatat kapan Yahudi harus puasa.